Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja, mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Pelayanan ibadah GKJ Minomartani dilayankan secara online live streaming melalui channel YouTube GKJ Minomartani. Pagi pukul 8 sampai dengan pukul 9 dan sore pukul 18 sampai dengan pukul 19. Pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 akan dilayankan perjamuan kudus sedunia. Oleh karena itu dimohon Bapak, Ibu, dan saudara untuk mempersiapkan diri secara mandiri. Informasi selengkapnya dapat dibaca di buletin Warta Gereja. Guna mendukung peningkatan pelayanan ibadah live streaming, maka majelis membuka ruang bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang rindu untuk berpartisipasi melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia. Apabila Bapak dan Ibu menghendaki dukungan dalam bentuk peralatan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah dengan tujuan peralatan yang Bapak, Ibu, dan saudara berikan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, dan saudara, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah saat ini, dan dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita satukan hati masuk dalam ibadah ini, seraya kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Setiap kita dikasih dan diperhatikan oleh Tuhan. Ketika kita memiliki persoalan hidup, tangannya yang kuat terus terulur memberi pertolongan.
ketika kita terbeban oleh karena kesalahan dan dosa, Ia memberikan pengampunan. Ia juga mempercayai kita menjadi mitra kerjanya, menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lagu dalam Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan sabda yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan sabda kasih ini, nyata sekali kesalahan dan dosa kita. Karena dalam hidup sehari-hari, ternyata kita masih belum dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, menyesali segala kesalahan dan dosa kita, dan memohon belas kasihan-Nya melalui nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2. Yang berulang
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, selayaknya kita memohon pengampunan, dan oleh karena pengampunan itulah Tuhan juga menyatakan berita anugerah kepada kita, dan sekaligus juga tuntunan hidup baru, sebagaimana kita dengarkan bersama-sama dari surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Demikian sabdanya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jemaat Tuhan yang kekasih, perjalanan hidup kita tidak pernah bebas dari penderitaan. Namun barang siapa bertekun di dalam penderitaan itu, mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang berbahagia. Dan kita meneladani hidup Ayub di masa lalu, betapapun menderita, tapi akhirnya dia menikmati kebahagiaan oleh karena penyertaan Tuhan. Marilah dengan bangkit berdiri kita tanggapi anugerah dan petunjuk hidup baru dan Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2. Serta
basuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Coba dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang menyatakan cinta kasih-Mu melalui karya Tuhan kami Yesus Kristus. Di samping rasa syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan, pada kesempatan ini kami juga hendak menyatakan rasa duka kami, jerit hati kami, tangis yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan ini, oleh berbagai macam persoalan kehidupan yang terjadi dan kami alami, terutama juga pada masa pandemi COVID ini. Ya Tuhan, betapapun kami menjerit hati kami, menangis tiada henti, namun kami tetap berpegang pada satu keteguhan iman, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terpuruk di dalam penderitaan ini. Sebaliknya, penderitaan ini justru akan membangun hidup beriman kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mampu semakin berdiri kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami, bimbing dan sertai kami, hiburkanlah kami, kuatkanlah kami. Tuhan, di dalam kesempatan ini juga kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh berbagai macam persoalan kehidupan, juga Tuhan tolong mampu keluar dari pergumulan itu tanpa harus tergelincir di dalam perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dan dimanapun mereka yang juga menderita, baik karena kemerdekaan mereka terampas, ekonomi mereka terpuruk, hati mereka tergores oleh berbagai macam luka karena COVID ini. Tuhan, sertailah mereka, hiburkanlah mereka melalui cara sarana yang Tuhan pandang baik untuk menolong mereka keluar dari situasi kehidupan yang tidak menyenangkan ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami satu persatu, juga di dalam kebutuhan-kebutuhan utama kehidupan kami. Kebutuhan studi, kebutuhan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan bergaul dengan sesama, kebutuhan mencari pekerjaan, kebutuhan menemukan pasangan hidup yang cocok, dan banyak hal. Tuhan, berikan kepada kami kebijaksanaan agar semua yang menjadi kebutuhan hidup kami boleh mencukupkan kami tanpa kami harus jatuh di dalam sikap yang tidak mampu mengucap syukur atas apa yang kami terima. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini, terutama juga pada masa-masa pandemi ini. Beri kemampuan untuk
menciptakan terobosan-terobosan baru dalam rangka memelihara hidup jemaatnya, melayani Tuhan untuk siapapun yang memang membutuhkan pelayanan itu, agar dengan demikian pandemi ini tidak menjadi hambatan bagi gereja Tuhan untuk tetap memelihara domba-dombanya, dan domba-domba ini akan senantiasa tetap mengenal gembalanya, Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami yang juga masih di dalam pergumulan serius mengatasi pandemi ini, bahkan harus menghadapi berbagai macam kritik yang seringkali menyakitkan hati. Tolonglah bangsa kami Tuhan, para pemimpin bangsa kami, dan segenap rakyat Indonesia kiranya boleh bersatu, saling percaya satu dengan yang lain, bahwa semua upaya ini dilakukan dalam rangka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 105 ayat 1 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersama dengan mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 3. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika dalam ibadah ini Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan. Sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik, dan firman itu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga merenung-renungkannya sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Demikian sabdanya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup beriman, apa itu ya maknanya bagi kita? Tentu kita juga akan mengatakan ataupun mengklaim diri sebagai orang yang beriman. Hidup beriman artinya kita hidup dengan mengalaskan diri pada satu kepercayaan tertentu terhadap Tuhan, dan kepercayaan itu selanjutnya menjiwai seluruh hidup kita, menjadi sumber ketika kita harus membuat keputusan-keputusan yang baik, yang bijak, dan sekaligus menjadi arah tuntunan bagi kita semua menjalani kehidupan ini. Nah, jadi kalau kita berkata aku hidup beriman, itu artinya kita mendasarkan hidup kita pada satu keyakinan terhadap Allah yang berkarya menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kepercayaan itu
menjiwai seluruh hidup kita, menjadi sumber kebijaksanaan ketika aku harus memutuskan ini baik atau tidak, dan sekaligus menjadi tuntunan bagi kita menjalani hidup ini sampai parusia, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Lantas kalau kita hidup beriman, apakah itu berarti kita harus membuang segala daya, kemampuan, fikir kita, akal budi kita, keterampilan kita, potensi kita? Artinya, kalau kita beriman, apakah semua itu tidak ada artinya, tidak berguna bagi kehidupan kita? Tentu tidak demikian. Mengapa? Sejak pertama kali Allah menciptakan manusia, Tuhan telah memberikan potensi kehidupan. Dan karena itu setiap bayi yang lahir, di dalam dirinya juga telah ditanamkan potensi itu. Orang tua bersama-sama dengan sang anak akan terus melatih potensi yang ada, memberdayakan potensi yang ada, kemampuan akal pikirnya untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kalau demikian, lantas bagaimana antara iman dan akal budi? Kita sebagai manusia yang diciptakan utuh sebagai satu kesatuan. Dan karena itu tidak seharusnya kita memisahkan antara hidup rohani dan hidup jasmani kita. Kita harus menyatakan kehidupan secara tunggal, menyatu antara yang rohani dan yang jasmani. Itu berarti antara iman, akal budi harus berperan bersama di dalam satu kesatuan. Iman tidak meninggalkan akal budi, dan sebaliknya akal budi tidak meninggalkan iman. Sehingga kita boleh berkata beriman secara rasional, tapi sebaliknya menjalani hidup rasional secara imaniah. Menjadi satu. Itu artinya kita dipanggil untuk menjalani hidup beriman kita dengan integritas, dengan kesatuan antara iman, akal budi, dan segala kemampuan fisik kita. Kegagalan untuk menjaga integritas ini menjadikan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh mengenai orang yang gagal mengelola integritas hidup berimannya di dalam perumpamaan tadi, itu kita bisa lihat pada para imam dan para penatua. Siapa mereka? Menurut tampilan lahir, tentu setiap orang ketika itu akan tahu dan mengenal mereka para imam, mereka para penatua. Artinya orang-orang yang menurut wawasan nalar, ini orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang baik. Mereka bertanggung jawab bahkan untuk seluruh penyelenggaraan hidup beribadah. Ya, katakanlah kalau sekarang itu mungkin kita melihat sepintas saja para majelis gereja dengan pendetanya. Sepintas lalu dalam otak kita, kalau kita mendengar pendeta, majelis gereja, ini kan orang-orang yang baik, orang-orang yang rohani, orang-orang yang saleh. Namun kenapa para imam dan para penatua itu gagal mengelola integritasnya? Memang perkara-perkara yang ada di dunia ini
bisa saja menjadi kekuatan-kekuatan yang mengakibatkan kita gagal mengelola integritas. Para imam, penatua, kenapa gagal? Ada tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan lahir. Aku ini kan pemimpin di sini. Aku ini kan digaji tinggi oleh pemerintah. Dan aku ini ditugasi untuk menjaga tidak ada gangguan apapun oleh pemerintah. Kalau aku tidak melakukan itu, jabatanku ini bisa hilang. Ada kepentingan-kepentingan prestis yang begitu kuat, dan yang bermain di sana pada akhirnya bukan iman, tapi yang bermain pertama-tama akal budinya. Sehingga ketika hidup memutlakkan salah satu, apakah itu iman, apakah itu akal budinya, ini menjadi hidup yang timpang. Para imam, para penatua tergelincir gagal mengelola integritasnya karena memutlakkan kemampuan-kemampuan pikirnya, potensi-potensi hidup jasmaninya, dan mengabaikan panggilan prinsip imaniahnya. Tapi sebaliknya, contoh mereka yang mampu mengelola integritasnya, yang di dalam perumpamaan tadi dilukiskan anak yang nomor 2. Ketika sang ayah berkata kepada yang sulung, pergilah bekerja di kebun anggurku. Oh ya, baik Bapak. Sepintas ini menunjukkan bahwa anak itu memiliki kesetiaan, hormat kepada orang tua, dengan menyanggupi untuk melakukan apa yang dikehendaki ayahnya. Tapi itu hanya di depan ayahnya. Setelah itu, peduli amat. Anak yang kedua, nak, pergilah ke kebun anggur. Ngapain? Aku masih mau main. Dan memang tidak mau. Tetapi di dalam perjalanannya, saya percaya, kita percaya, anak ini akan menggumuli. Kok aku seperti ini? Masa aku dengan ayahku seperti itu? Sampai pada akhirnya membuat keputusan, oh ya, aku mesti harus bekerja di kebun anggur. Anak inilah sebagai contoh orang yang mampu memperjuangkan integritas hidup berimannya, yang semula memutlakkan pikirannya, aku gak mau, akal budinya saja yang bermain. Tetapi ketika dia pada akhirnya sanggup, ada iman bermain di sana. Menyatunya iman dan akal budi melahirkan keputusan-keputusan hidup yang baik, keputusan-keputusan hidup yang bijaksana. Dan gambaran lain yang dipakai di situ justru gambaran yang sangat aneh menurut ukuran manusia saat itu. Para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, siapa mereka? Dalam kategori masyarakat pada waktu itu, mereka ini orang-orang yang tidak berharga. Orang-orang yang bagaikan sampah masyarakat. Tapi jangan dikira bahwa orang-orang yang secara manusiawi kita anggap tidak berharga bagian sampah masyarakat, mereka juga bisa melakukan introspeksi diri. Mereka bisa bertanya kepada dirinya, ngapain aku jadi pemungut cukai? Ngapain aku menjual diri sebagai perempuan-perempuan sundal? Dan pergumulan itu ditopang oleh imannya. Tadi dikatakan mereka itu menerima pemberitaan Yohanes dan percaya. Oleh imannya, pergumulan-pergumulan itu
bermuara pada satu keputusan hidup yang bijaksana, satu keputusan hidup yang baik. Aku mau mengikut Tuhan, dan bahkan Tuhan menyambut aku dengan dua tangannya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang diperhitungkan oleh Tuhan bukan masa lalunya. Kamu kan pemungut cukai, kamu kan perempuan sundal, udah sana. Bukan. Yang diperhitungkan oleh Tuhan apa yang engkau lakukan hari ini, saat ini. Dan tentu apa yang kita putuskan hari ini, saat ini, kita bawa di dalam perjalanan menuju muara akhir kehidupan kita dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jemaat yang kekasih, dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita terus-menerus tiada henti memperjuangkan integritas hidup beriman kita. Mengapa saya katakan terus-menerus? Karena selagi kita berada di dalam perjalanan ini, berbagai macam persoalan, pergumulan, tantangan, hambatan bisa datang kepada kita. Dan itu semua bisa membuat kita goyah mempertahankan integritas kita. Bukan hanya goyah, tapi barangkali kita kehilangan integritas kita. Di tengah-tengah kemerdekaan kita yang semakin dirampas oleh karena COVID-19. Bagaimana tidak? Kita hanya mau berpelukan dengan sahabat, dengan teman, susah. Nggak bisa. Berjabat tangan nanti dulu. Pergi di tempat umum menutup muka sampai kita tidak bisa mengenal aku tadi ketemu siapa. Kemerdekaan kita terampas. Ekonomi kita terpuruk. Kita saksikan di mana-mana juga ada pemotongan tenaga kerja. Tidak mempunyai penghasilan lagi. Kita juga sedikit banyak harus ambil bagian meringankan beban mereka mungkin dengan tindakan-tindakan sosial kita. Rasa cemas yang terus-menerus menggerogoti hati kita. Nanti kalau aku makan di sana jangan-jangan ketularan. Ini saudaraku datang dari jauh, jangan-jangan dia membawa virus. Ada perasaan cemas terus-menerus. Ketika kita menyikapi itu semua, menjalani itu semua semata-mata dengan akal pikiran kita, budi kita, kemampuan kita, kita tidak pernah akan mampu menjawab satu pertanyaan saja. Kapan ini akan berakhir? Tetapi ketika kita juga menggabungkan, menyatukan antara akal kita, kemampuan kita dengan sikap beriman kita, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang bijaksana menyikapi. Paling tidak di dalam perjalanan ini akan lahir sebuah kesepakatan iman yang menyatakan Tuhan tidak akan tidur selamanya. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya terpuruk. Tuhan akan hadir. Dan ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita mengarungi perjalanan ini, mengakibatkan kita tetap hidup dengan integritas beriman. Dan perjuangan ini kita lakukan bersama. Tidak hanya secara personal, tapi secara bersama di dalam kesatuan iman dalam jemaat ini. Tentu berdasarkan itu semua,
kita akan bersemboyan. Lebih baik aku menyadari segala kesalahanku dan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan menerima kita, daripada aku melupakan imanku dan terus bergumul dengan segala perilaku hidup sehari-hariku semata-mata hanya berdasarkan akal budi ini. Artinya sampai kapanpun kita ada di dalam dunia ini, berjuanglah terus untuk tetap mempertahankan terwujudnya integritas kehidupan beriman. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa integritas kami sebagai orang beriman akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini, karena dengan itu kami tidak akan memisahkan antara iman percaya kami kepada Tuhan dan kemampuan akal budi kami. Mampukan kami semua menjalani hidup dengan integritas iman yang tinggi. Mampukan kami juga untuk terus-menerus memperjuangkan integritas itu sampai pada akhirnya kami boleh bersatu dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita hidupi firman Tuhan yang telah kita terima hari ini. Dan dengan bangkit berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 184 bait 1 dan 2 sebagai wujud tekad dan kesediaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji
Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan kini undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera, dan nyatakanlah integritas hidup beriman saudara di tengah-tengah masyarakat, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak sekalian. Amin.